Seperti yang dikatakan tua gila, ternyata memang kini mereka sampai di tepi pantai. Orang tua itu melangkah sepanjang tepi pasir menuju ke sebuah teluk sempit yang penuh dengan batu-batu karang serta batu-batu cadas hitam. Wiro memperhatikan tua gila melangkah seenaknya di atas pasir yang basah tanpa meninggalkan sedikit jejak pun. Sebaliknya, ketika dia memandang ke belakang, meski tak begitu kentara, namun tetap saja matanya bisa melihat bekas-bekas telapak kedua kakinya. Bagaimana dia bisa menganggap ilmunya sudah tinggi dan sempurna? Wiro garuk-garuk kepalanya. Dalam hati dia merasa malu sendiri. Di teluk sempit itu terdapat 2 buah batu karang yang menonjol tinggi, lebih tinggi dari batu-batu di sekelilingnya. Jika pasang naik, meskipun kedua batu karang itu tidak terendam air laut, namun hampir setiap saat ombak yang sebesar-besar rumah menderanya dengan dahsyat. Setiap pasang naik, setiap hari, entah sudah berapa ratus tahun, entah sudah berapa juta kali ombak mendera kedua batu karang itu. Namun sampai saat itu, keduanya masih tetap berdiri dengan kokoh dan megah, laksana 2 raksasa yang tiada terkalahkan sepanjang masa. Dengan gesit dan sambil menyanyi-nyanyi membawakan lagu tak menentu, tua gila melompat-lompat di atas batu-batu cadas. Sampai akhirnya dia berada di puncak salah satu batu karang yang tinggi itu. Dia memandang ke bawah dan berteriak pada Wiro. "Kau melompatlah ke batu karang yang di sebelah sana." "Kau gila," teriak Wiro. "Kalau ombak datang, kau pasti dihantam dan terpelanting ke batu-batu karang yang runcing menonjol itu. Kira-kira 20 tombak." Dan baru saja Wiro habis berteriak begitu, sebuah ombak sebesar rumah bergulung dan menerpa ke arah puncak batu karang. Wiro berseru memberi ingat agar tua gila lekas melompat turun. Tapi gilanya malah tua gila memutar tubuh menghadapi datangnya ombak. Kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi dan dia berjingkrak-jingkrak di atas puncak karang itu seperti seorang anak yang gembira sekali dikala keluar rumah mandi hujan. Begitu ombak mendera, begitu si orang tua dorongkan kedua tangannya menyongsong ke depan. Piur! Ombak menerpa, batu karang bergoyang keras, tapi tua gila masih berdiri di atas puncak karang itu. Bajunya basah kuyup dan dia berteriak-teriak gembira. Ayo ombak, datanglah lagi, lebih besar." "Manusia aneh gila," desis Wiro. Tapi diam-diam dia kagum sekali. Sedangkan batu karang itu, waktu dilanda ombak, kelihatan jelas bergoyang hebat. Sebaliknya, seorang manusia yang berada di puncaknya tiada sanggup disapu oleh ombak. Benar-benar tak bisa dipercaya kalau dia tak menyaksikannya sendiri. "Hai, melompatlah! Kau tunggu apa lagi?" teriak tua gila sewaktu dilihatnya Wiro Sableng masih berdiri bengong melompong di bawah sana. "Tobat, aku mau masih hidup, orang tua," sahut Wiro. Tua gila memaki, lalu gerakkan tangan kanannya.
Wiro tak tahu apa yang dikerjakan orang tua itu. Tahu-tahu sebuah benda halus putih yang berkilauan telah melipat pinggangnya. Benang kayangan. Belum sempat Wiro berbuat suatu apa, tahu-tahu tubuhnya sudah tersentak dan melesat ke atas puncak karang yang kedua. Dengan kerahkan ilmu meringankan tubuh, Wiro menjejakkan kedua kakinya di atas puncak karang yang sempit runcing, serta licin berlumut. Saat dia memandang ke depan, Wiro terkejut. Segulung ombak sebesar rumah menderu ke arah kedua puncak batu karang, di mana dia berada bersama tua gila. Bagi dua tenaga dalammu ke kaki dan tangan, teriak tua gila. Begitu ombak datang, song-song dengan pukulan kedua telapak tangan. Karena khawatir tubuhnya akan disapu dan dihempaskan ombak ke batu-batu cadas di teluk yang sempit itu. Dengan sedapat-dapatnya, Wiro mengikuti ucapan tua gila. Tapi percuma saja. Begitu ombak menyapu, begitu tubuhnya mencelat mental. Tobat! Tamatlah riwayatku, keluh Wiro Sableng. Satu tombak lagi tubuhnya akan menghantam sebuah batu cadas. Tiba-tiba dirasakannya badannya tersentak membal dan mencelat lagi ke udara. Kiranya tua gila telah menyentakkan benang kayangan yang menjerat pinggangnya untuk kedua kalinya. Wiro berdiri lagi di puncak batu karang itu. Ayo orang gila, jangan takut, seru tua gila sambil tertawa gelak-gelak. Nah, ini ombak besar datang lagi, ayo sambutlah. Piur. Ombak menggulung menerpa bagian atas puncak-puncak karang. Untuk kedua kalinya tubuh Wiro Sableng mencelat mental. Seperti tadi, sebelum jatuh ke atas batu-batu cadas, kembali tua gila menariknya dan melemparkannya ke puncak karang. Berkali-kali hal itu terjadi, hingga Wiro merasakan sekujur tubuhnya laksana tiada bertulang lagi. Laksana hancur lebur, dan orang gila itu masih juga melemparkannya ke atas batu karang setiap ombak menerjangnya jatuh. Tiada terasa senja pun datang. Senja segera pula berganti dengan malam. Entah sudah berapa puluh kali Wiro disapu ombak dan dipermainkan oleh tua gila. Lambat laun timbullah rasa penasaran di hati Wiro Sableng. Dengan menguatkan diri dan menabahkan hati, ketika untuk kesekian kalinya ombak datang lagi menderu, maka pemuda ini coba berbuat seperti yang dilakukan tua gila. Sebagian tenaga dalamnya dialirkan ke kaki, sebagian lain ke tangan. Begitu ombak datang, tubuhnya dibungkukkan sedikit dan kedua telapak tangan didorongnya ke depan. Piur. Wiro mencelat mental, tapi kali ini tidak sejauh seperti sebelumnya. Dan bila hal itu dicobanya lagi berulang-ulang, maka menjelang tengah malam, akhirnya Wiro sanggup juga beberapa kali tetap berdiri di puncak batu karang itu. Meskipun tubuhnya tergoyang gontai dengan hebat, namun karena kekuatannya telah habis, akhirnya Wiro roboh pingsan.
Dari mata, telinga, hidung, dan mulut keluar darah. Ini adalah akibat tubuh lemah yang dipaksakan mengerahkan tenaga untuk melakukan pekerjaan yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Sebaliknya, tua gila tertawa gelak-gelak penuh gembira. Ditariknya benang sakti di tangannya. Sekali menyentak, kemudian tubuh Wiro Sableng sudah berada di atas bahu kirinya. Tua gila mendongak ke langit memandang ke arah bulan sabit sambil melompat turun dan tertawa-tawa. Dia berkata, tidak percuma si Sinto Gendeng itu punya murid macam ini. Tidak percuma. Kalau saja Wiro Sableng tidak pingsan. Kalau saja Wiro Sableng mendengar ucapan tua gila itu, pastilah dia akan heran dan terkejut sekali. Karena Eyang Sinto Gendeng adalah guru Wiro Sableng yang menggemblengnya selama 17 tahun di puncak Gunung Gede. Ternyata tua gila dengan mengajak Wiro Sableng ke puncak batu karang di Teluk Sempet itu telah mengajarkan sebuah ilmu pukulan yang amat hebat kepada si pemuda. Wiro sendiri begitu menyadari bahwa tua gila memberikan pelajaran ilmu pukulan sakti kepadanya, segera hendak berlutut mengucapkan terima kasih. Tapi dengan tertawa-tawa tua gila berkata, meski kau beri pelajaran satu ilmu pukulan yang hebat, tapi jangan sangka bahwa aku telah jadi guru dan kau telah jadi murid antara kita. Tak ada hubungan apa-apa. Terima kasih orang tua, terima kasih, kata Wiro. Tapi mengapa kau sampai demikian bermurah hati mengajarkan ilmu pukulan itu? Tua gila tertawa gelak-gelak. Pertama, sebagai ucapan terima kasihku, karena di tengah laut kau telah menyelamatkan seorang anak yang bakal menjadi muridku. Kedua, karena mengingat, agaknya tak perlu kujelaskan. Wiro Sableng merasa tak enak. Karena mengingat apa orang tua? Sudah, tak usah banyak tanya. Tanya tua gila tak senang. Ilmu pukulan yang telah kau pelajari itu bernama Dewa Topan Menggusur Gunung. Merupakan satu di antara 7 pukulan hebat yang ada di dunia persilatan. Sekarang, untuk menambah bekalmu ke Tambun Tulang, aku akan ajarkan padamu beberapa jurus silat ciptaanku yang bernama ilmu silat orang gila. Nah, sekarang kau seranglah aku selama 3 jurus, kata tua gila. Wiro segera menyerang orang tua itu dengan gencar. Bagaimanapun hebat dan cepat gerakannya, tetap saja dia tak bisa menyentuh tubuh tua gila. Sebaliknya dia kena didesak dan akhirnya dipaksa makan sebuah jotosan pada dadanya. Padahal ilmu silat yang dimainkan oleh tua gila kelihatannya gerabak-gerubuk, tidak teratur. Tapi justru disitulah letak kehebatan ilmu silat orang gila yang diciptakan oleh tua gila. Dalam waktu yang singkat, Wiro Sableng telah dapat menyaksikan jurus-jurus yang dimainkan oleh tua gila. Meskipun belum sempurna, tapi bila dia terus melatih diri, pastilah kepandaiannya akan mencapai tingkat kesempurnaan. Di pagi hari keesokannya, setelah bersemedi hampir setengah malam, tua gila memanggil Wiro Sableng.
hari yang paling memuakkan bagiku untuk melihat tampangmu, kata si orang tua. Wiro terkejut. Belum sempat dia bertanya, tua gila sudah menyambung. Karenanya hari ini pula kau harus angkat kaki. Nah, berlalulah sebelum aku betul-betul muntah melihatmu. Wiro berpikir sejenak, lalu dengan tertawa lebar, dia duduk di hadapan tua gila. Dia tahu orang tua ini bersifat aneh, karena meski disuruh pergi, dia tak mau angkat kaki dari situ. Sebelum pergi, pertama sekali aku akan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih karena kau telah mewariskan ilmu pukulan sakti dan menurunkan ilmu silat yang hebat padaku. Lalu apa lagi? Tanya tua gila. Ah, sudahlah, perutku sudah mual melihatmu. Ayo berlalu cepat. Tua gila lambaikan tangannya. Angin yang hebat mendorong Wiro hingga terjajar beberapa langkah ke pintu pondok. Aku butuh beberapa petunjuk darimu, tua gila, kata Wiro. Petunjuk apa? Kau sudah tahu bahwa aku akan pergi ke Tambun Tulang. Dan aku sudah berikan beberapa ilmu sebagai bekalmu. Apa itu masih belum cukup? Maksudku bukan minta ilmu lagi, tapi beberapa keterangan. Keterangan apa? Tanya tua gila cepat seperti orang yang tidak sabar. Aku tak tahu banyak tentang letak dan apa artinya Tambun Tulang itu. Dan juga tidak tahu bahwa ajal mungkin menantimu di situ. Tua gila tertawa mengekek. Ajal menunggu manusia di mana-mana, orang tua, sahut Wiro. Betul, sedang tidur pun bisa mampus. Tapi mati yang paling mengenaskan dan mengecewakan ialah mati percuma dalam tak berhasil melakukan sesuatu yang kita rasakan sebagai kewajiban. Orang tua itu tertawa lagi seperti sebelumnya. Setelah memijit-mijit kedua pipinya yang cekung, tua gila membuka mulut lagi. Tempat tujuanmu itu terletak di sebelah utara. Kira-kira tempat tujuanmu itu terletak di sebelah utara. Kira-kira di pertengahan Pulau Andalas. Cukup jauh dari sini, tapi kau pasti bisa sampai di situ. Karena bukankah kuburmu memang terletak di sana? Tua gila tertawa kembali. Lalu meneruskan lagi. Tambun Tulang artinya timbunan tulang. Bukan timbunan tulang binatang, tapi timbunan tulang ratusan, mungkin ribuan manusia. Demikian banyak hingga merupakan sebuah bukit yang kelihatan putih dari jauh. Bila didekati, pemandangan di sana mengerikan sekali. Bukit Tambun Tulang daerah kekuasaannya Datuk Sipatoka, seorang jago silat dan sakti mandraguna. Dia memiliki anak buah dan pembantu-pembantu yang lihai. Di samping itu, memelihara puluhan harimau. Sekali kau masuk ke daerahnya itu, tipis harapan kau bakal keluar hidup-hidup. Orang gila. Nah, apa bukan lebih bagus kau membatalkan saja niatmu pergi ke situ? Wiro gelengkan kepalanya. Kau masih muda, orang gila. Mati muda, mati yang sia-sia, kata tua gila pula. Wiro tak menghiraukan ucapan orang tua itu. Malah dia bertanya, menurutmu, apakah mungkin
manusia bernama si Patoka itu yang telah membunuh Kiai Bangkalan dan mencuri kitab 1000 macam ilmu pengobatan. Dasar orang gila, masakan hal itu kau tanyakan padaku? Aku tidak tahu, dan kalaupun tahu belum tentu ku beritahu padamu. Wiro mendumel dalam hati. Orang bernama si Patoka itu, apakah dia termasuk tokoh silat golongan hitam? Itu urusanmu untuk menyelidikinya, jawab tua gila. Mengenai bukit tulang manusia itu, apakah itu manusia-manusia korban keganasan Datuk si Patoka dan orang-orangnya? Tanya Wiro lagi. Tua gila tertawa dingin. Kau akan melihatnya dan mengetahuinya sendiri nanti. Orang gila, kalau nasibmu baik, kau akan mati berkubur. Tapi kalau tidak, tulang-tulangmu akan turut menambah tingginya bukit Tambun Tulang. Nah, sekarang kau tunggu apa lagi? Cepat angkat kaki. Sekali lagi Wiro Sableng ucapkan terima kasih. Lalu setelah menjura berulang kali, Wiro melangkah dengan cepat ke pintu. Orang gila, tunggu dulu, seru si gila memanggil. Wiro Sableng membalikkan badan. Sampai hari ini, sudah sejak berapa lama kau turun meninggalkan puncak Gunung Gede? Kagetlah Wiro Sableng mendengar pertanyaan orang tua itu. Bagaimana sih tua gila tahu kalau dia berasal dari Gunung Gede? Jawab sejujurnya orang gila, aku tahu banyak tentang kau, tapi tidak tentang orang lain itu. Orang lain siapa tua gila? Tanya Wiro. Gurumu si Sinto Gendeng. Lebih 40 tahun aku tak mendengar kabar beritanya. Keterkejutan Wiro Sableng makin bertambah-tambah. Kau kenal dengan guruku? Jawab dulu, sudah berapa lama kau turun gunung? Wiro berpikir-pikir. Kurasa ada 1 tahun, sahutnya. Ada apa, orang tua? Gendeng. Sejak 1 tahun itu tak pernah ketemu gurumu dengan si Sinto Gendeng. Melihat tua gila menyebut nama gurunya dengan si Sinto Gendeng, nyatalah bahwa tua gila mempunyai hubungan akrab, atau mungkin sebaliknya. Tidak, Wiro menjawab pertanyaan tua gila tadi. Sebetulnya ada hubungan apa kau dengan guruku tua gila? Orang tua itu tertawa rawan. Dia memandang jauh-jauh ke depan, seakan-akan sesuatu di masa lampau kini terbayang di ruang matanya. Tiba-tiba Wiro Sableng melihat butiran-butiran air mata menetes dan turun ke pipi cekung si orang tua. Aneh, pikir Wiro. Lalu tiba-tiba lagi sambil seka air mata, tua gila tertawa gelak-gelak. Kadang-kadang orang yang sudah tua berlaku seperti anak kecil, menangis macam anak kecil. Tua gila kemudian hela nafas panjang. Sebenarnya aku dan gurumu itu adalah satu saudara guru. Tentu saja ini tak diduga sama sekali oleh Wiro Sableng. Kagetnya bukan olah-olah, tapi begitu sadar cepat-cepat dia menjura dalam-dalam di hadapan tua gila. Betul-betul aku tidak menduga kalau kau adalah saudara seperguruan dari Eyang Sinto Gendeng. Ah, pantas saja kau sakti dan lihai sekali.
Kembali tua gila tertawa rawan. Aku sudah 5 tahun lebih tua dari dia, orang gila. Dan dia memandang lagi jauh-jauh ke depan. Gurumu itu sekarang tentu sudah tua renta, bungkuk, dan buruk keributan. Tapi dulu dia adalah seorang dara yang cantik sekali. Dan aku yang kini begini buruk macam mayat hidup, dulu pun punya tampang keren, tegap gagah. Tapi itu dulu. Semua yang dulu-dulu itu tak bakal kembali lagi. Untuk kedua kalinya, tua gila menghela nafas dalam, lalu meneruskan penuturannya. Orang gila, aku naksir pada gurumu di masa kami muda-muda dulu. Dia juga senang padaku. Kami saling mencintai. Bahkan sewaktu turun gunung, guru kami merestui kalau benar-benar kami hendak bergabung dalam satu perkawinan. Tapi celakanya, sesudah turun gunung, aku tertipu oleh kecantikan dunia luar. Aku terjebak dan mati kutu di tangan seorang janda muda, anak seorang adipati di Pleret. Aku kawin dengan janda itu dan meninggalkan gurumu. Gila, betul-betul gila perbuatanku. Dan tua gila memukul-mukul keningnya sendiri. Ketika janda itu sakit dan mati, baru aku sadar. Aku cari gurumu dan bertemu, tapi dia tak sudi lagi padaku. Sekalipun aku menangis air mata darah, dia tak bersedia menerimaku dan hidup bersama. Gurumu patah hati, orang gila. Memang aku yang salah. Gila. Aku jadi putus asa, lalu berpetualang dan membuat keonaran di mana-mana. Seluruh tokoh-tokoh silat di Pulau Jawa tunduk dan takut padaku. 20 tahun lebih aku merajai dunia persilatan. Orang-orang menjulukiku sebagai berbagai rupa. Ada yang memberi gelar pendekar gila patah hati. Ada pula yang menjuluki iblis gila pencabut jiwa. Banyak lagi gelar-gelar yang lain. Tapi persetan dengan semua gelaran itu. Di akhir hayatku ini, aku memakai gelar yang kuciptakan sendiri, yaitu tua gila. Orang tua yang gila, kurasa itu cocok bagiku. Dan selama berpetualang membuat keonaran itu, tahukah kau, sudah berapa manusia yang menjadi korban di tanganku? Wiro angkat bahu, tua gila, hela nafas lagi. 300 lebih, katanya mendesis. 300 lebih nyawa manusia yang harus ku pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Betul-betul gila, tapi semua mati dalam pertempuran yang jujur. Meski demikian, kurasa itu tetap gila. Dan di hari tua ini datanglah penyesalan. Tapi apa gunanya lagi? Sudah nasib. Apakah selama berpetualang itu kau tak pernah bertemu dengan guruku? Tanya Wiro ingin tahu. Pernah, memang pernah, orang gila. Waktu itu keadaan diriku menyedihkan sekali. Pakaian compang-camping penuh tambalan. Rambut gondrong lebih gondrong darimu dan acak-acakan. Badanku kurus kering, muka tak terpelihara, dan kalau aku tak salah, waktu itu aku tak pernah mandi-mandi, dan waktu itu kami berumur kira-kira 40 tahunan. Rupanya gurumu kasihan juga melihat keadaanku. Lalu dia berkata,
Kalau aku menghentikan membuat keonaran, kembali ke jalan yang benar, maka kelak di tahun 30 mendatang, dia bersedia untuk kawin denganku. Gila tidak? Di tahun 30 mendatang aku dan dia sudah jadi kakek nenek tua renta keributan. Dan kawin di umur setua macam begini betul-betul gila dan tak pantas sekali. Atau menurutmu, pantaskah orang setuaku dan setua gurumu itu melangsungkan perkawinan? Wiro Sableng garuk-garuk kepala. Hatinya geli sekali. Aku tak tahu tua gila. Kalau suka sama suka, kurasa tak ada halangannya. Tua gila tertawa gelak-gelak sampai keluar air mata. Memang tak ada halangan dan tak ada yang melarang. Tapi semua orang tentu akan menertawai dan menganggap kami berdua pada gila. Dan memang aku dan gurumu itu memang sudah gila. Sesudah bertemu dengan gurumu, lantas aku mengundurkan diri dari dunia persilatan dan tinggal di sini selama 30 tahun lebih, mendalami ilmu silat ciptaanku dan memperdalam beberapa ilmu pukulan sakti sambil berharap-harap sebelum mampus bisa mendapatkan seorang murid, dan nyatanya harapanku terkabul. Kau orang gila telah menyelamatkan seorang anak yang telah kau ambil jadi murid. Lama kedua orang itu sama berdiam diri. Kalau kau kelak mengunjungi gurumu, jangan lupa sampaikan salamku padanya, kata tua gila mengangguk. Wiro mengangguk. Tapi kurasa lebih baik lagi bila kau sendiri yang datang menyambanginya. Ah, hatiku memang rindu, tapi aku malu sekali. Kau tahu orang gila, rasa malu lebih kukuh dari dinding baja. Liku hidup ini banyak ragam dan keanehannya, kata Wiro. Dan tua gila menyambungi. Segala liku keanehan itu akan berakhir pada satu hal, yakni kematian. Nah, Wiro, sekarang kau pergilah. Jangan tunggu sampai aku muntah. Wiro Sableng tertawa dan berkata, aku tetap berharap kau sudi menyambangi guruku di puncak Gunung Gede. Paras tua itu kelihatan memerah. Tua gila membentak. Sialan, aku tak butuh nasihatmu. Ayo pergi. Wiro Sableng keluarkan suara bersiul. Setelah menjura cepat-cepat, dia tinggalkan tempat itu. Di tepi pantai pulau ditemuinya 2 buah perahu lengkap dengan kayu pendayungnya. Tanpa pikir panjang, Wiro masuk ke dalam salah satu perahu itu dan mulai mendayung menuju ke utara. Di tengah pasar yang ramai itu kelihatanlah banyak orang berkerumun dalam bentuk lingkaran. Dalam lingkaran berdiri 2 orang. Yang pertama seorang laki-laki separuh baya, berpakaian dan berdestar hitam. Tampangnya gagah dan senyum senantiasa terbayang di bibirnya. Orang kedua seorang dara yang juga berbaju dan berikat kepala hitam. Kulitnya putih, rambutnya menjulai panjang di punggung, dan parasnya jelita. Seperti laki-laki tadi, di bibirnya yang segar juga selalu mengulum senyum yang diberikan pada orang ramai di sekelilingnya. Laki-laki berpakaian hitam melangkah ke tengah lingkaran, memandang berkeliling, lalu menjura ke segala penjuru.
Suaranya keras dan enak didengar ketika dia bicara. Saudara-saudara sekalian, banyak terima kasih yang saudara-saudara sudah sudi berkumpul di sini. Kita bukanlah orang-orang yang baru berjumpa kali ini. Sudah sering kali aku dan anakku berkunjung ke pasar ini sekedar memberi hiburan tak berguna untuk mencari uang. Hari ini kita berjumpa lagi. Kuharap saja saudara-saudara tidak bosan melihat pertunjukan kami. Juga tidak keberatan bermurah hati memberi beberapa ketip sebagai sumbangan. Kami, ayah dan anak, mengucapkan terima kasih. Sampai di situ ucapan laki-laki ini terhenti sejenak. Yang menghentikannya ialah karena dua buah matanya melihat kedatangan seorang penunggang kuda bertubuh tegap, berkumis melintang, berpakaian dan berikat kepala serba hitam. Di bagian dada pakaiannya kelihatan lukisan kepala harimau berwarna kuning. Penunggang kuda itu berhenti dan ikut bergerombol di belakang orang banyak. Laki-laki separuh baya yang ada di tengah lingkaran merasa tak enak. Demikian juga anaknya kelihatan berubah air mukanya sewaktu melihat kemunculan si penunggang kuda berkumis melintang. Sedang penunggang kuda ini segera bersifat menjauh. Sedang orang banyak yang berjubalan begitu mengetahui kedatangan penunggang kuda kumis melintang ini, segera bersifat menjauh dengan muka membayangkan ketakutan. Banyak di antara mereka yang tak punya minat lagi untuk meneruskan melihat pertunjukan kedua beranak itu dan berlalu dengan cepat. Laki-laki separuh baya meskipun dengan hati tidak enak kembali meneruskan ucapannya. Saudara-saudara sekalian, maksud kami melakukan pertunjukan ini bukan untuk memamerkan ilmu kepandaian kami yang tak seberapa, tapi semata-mata hanya untuk mencari uang guna membeli sesuap nasi. Kami tahu pula di antara saudara-saudara yang hadir di sini tentu ada yang memiliki kepandaian dan kesaktian yang jauh lebih tinggi. Karenanya kami minta maaf terlebih dahulu dan sudilah untuk tidak berlaku keras terhadap kami dan menahan pertunjukan kami nanti. Sekali lagi maaf. Sekarang kami akan mulai. Laki-laki itu mencabut sebilah keris dari pinggangnya. Senjata itu dibawanya berkeliling, diperlihatkannya dekat-dekat pada penonton. Lalu diambilnya sepotong kayu jati dan kayu itu ditusuknya dengan keris. Kayu itu pun berlubang. Ini untuk menunjukkan bahwa keris itu betul-betul senjata tajam, bukan keris palsu yang terbuat dari kayu atau kertas tebal. Kemudian laki-laki itu menganggukkan kepalanya pada si dara jelita. Anak gadis itu mengambil sebuah gendang dan mulai memukulnya. Ayahnya membuka baju, kelihatanlah dadanya yang bidang dan berbulu. Kemudian mengikuti irama pukulan gendang. Laki-laki ini menari sambil menghujam-hujamkan keris di tangan kanannya ke dada. Jelas sekali ujung senjata itu menusuk kulit daging tubuhnya. Namun kulit itu jangankan luka, tergores pun tidak. Secepat kilat
irama pukulan gendang semakin cepat tarian yang dimainkannya, dan semakin gencar pula tusukan-tusukan ujung keris ke dadanya. Lewat sepeminuman teh, maka irama gendang kembali perlahan dan akhirnya berhenti. Laki-laki itu hentikan pula permainannya, lalu menjura kepada orang yang banyak disambut dengan tepuk sorak yang riuh. Saudara-saudara sekalian, pertunjukan berikutnya dilakukan oleh seorang yang bukan lain adalah anak saya sendiri. Sementara itu, ayahnya mengeluarkan sebatang golok tajam putih berkilat ditimpa sinar matahari. Untuk membuktikan bahwa benda itu sebenarnya golok, maka diambillah kayu jati tadi, lalu dibacoknya. Kayu jati terbelah dua, gendang mulai dipalu. Dengan langkah ringan si dara baju hitam menuju tengah lingkaran. Dia tersenyum berkeliling, lalu mulai menari mengikuti irama gendang. Tariannya bagus sekali dan lemah gemulai, membuat semua orang terpesona. Ketika ayah sang dara melangkah mendekati anaknya dengan golok terhunus, semua orang merasa ngeri. Meskipun pertunjukan demikian sudah sering mereka saksikan, laki-laki itu mulai pula menari mengelilingi anaknya. Kemudian wut, goloknya dibacokkan ke pinggang si gadis. Terdengar suara "Puh!" Gadis itu tersenyum aneh. Hantaman mata golok yang tajam bukan saja tidak melukai punggung sang dara, tapi bahkan juga tidak merobek pakaiannya. Dan dengan senyum simpul, si gadis terus menari seakan-akan tak ada terjadi apa-apa. Sementara golok menderu bertubi-tubi membacok bagian di atas tubuhnya, dan suara "Puk, puk, puk, puk"